warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya positif dan nilai-nilai universal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marlinda Puspitawati, calon guru penggerak angkatan 7 SDN 006 Sangkelirang. Latar belakang budaya positif. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif, saya terlebih dahulu mengamati murid-murid saya yang dimana sebagian murid saya belum memahami apa itu peraturan yang telah dibuat oleh sekolah, sehingga mereka ada yang masih melanggar serta menghindar, bahkan berbohong ketika melakukan kesalahan. Karena disebabkan mereka merasa peraturan hal yang tidak penting, sehingga mereka dengan sesuka hati mengulang dan mengulang terus peraturan yang telah dibuat baik di kelas maupun di sekolah. Sehingga ketika saya mempelajari modul 1.4 ini yang tentang budaya positif, saya merasa tertantang untuk membuat suatu gebrakan dalam mempraktekkan langsung budaya positif di sekolah saya. Dalam menciptakan budaya positif, saya tentunya harus bekerja sama dengan keluarga sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah, rekan guru, dan juga murid, serta dapat juga melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam menjalankan budaya positif ini, sehingga dapat menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Maka dari itu, guru sebagai penuntun harus dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam pembelajaran yang hakiki. Di sini, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah, sehingga pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tujuan aksi nyata. Pertama, menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah, khususnya SDN 006 Sangkelirang, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, menciptakan murid yang memiliki motivasi intrinsik dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian tolak ukur. Pertama, membuat keyakinan kelas bersama yang disepakati murid dan guru. Kedua, melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran diri. Setelah itu, melakukan langkah-langkah tindakan. Yang saya lakukan pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta masukan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah dan meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru di sekolah SDN 006 Sangkelirang. Kemudian yang kedua, melaksanakan diseminasi dan menyampaikan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah serta membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 6 SDN 006 Sangkelirang. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang saya butuhkan adalah pertama dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai universal. Yang kedua, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua untuk menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Terakhir adalah pengaplikasian aksi nyata yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah. Berikut dokumentasinya. Silakan masuk Bu Marlinda. Terima kasih Bu. Baik Bu Marlinda, apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin meminta izin
untuk mengimbaskan pengetahuan yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu Marlinda? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang dibangun dari kesadaran diri untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencananya apakah semua guru akan dilibatkan dalam kegiatan ini, Bu Marlinda? Tentu saja, Ibu. Baik, kalau begitu silahkan diatur jadwalnya dan buatkan undangannya supaya teman-teman yang lain juga tahu adanya kegiatan ini. Kapan dilaksanakan, Bu Marlinda? Insya Allah mungkin hari Senin, Ibu. Baik, silahkan dilanjutkan ya, dipersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama, Ibu Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kan zaman gelombang ya. Jadi kalau mulai kepakai itu harus berhati-hati. Baik ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu kita buat kesepakatan dulu ya. Kita buat kesepakatan kelas kita supaya di kelas kita ini menjadi kelas yang nyaman, tertib, serta membahagiakan. Bagaimana anak-anak? Setuju? Ya. Baik, nanti sesuai dengan kelompok kalian, nanti akan membagikan kertas ya. Kemudian nanti kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar nanti kesepakatan itu nanti kita jalani bersama-sama ya. Kemudian nanti bukan hanya kalian saja yang menjalaninya, tetapi ibu juga sama-sama menjalani kesepakatan di kelas ini ya, agar kelas kita menjadi kelas yang tertib. Oke? Baik anak-anak, sudah siap? Siap. Sebelumnya kita bergendang dulu ya, Oke? Satu beat one, beat two, beat three, beat four, beat five. Oke, baik, terima kasih anak-anak, masih semangat ya, walaupun awal kita masuk sekolah, tetap semangat. Baik, kalau begitu, ibu akan membagikan kertas ini ya. Nanti kalian setiap kelompok membuatkan keyakinan kelas kita ya. Setiap kelompok membuatkan keyakinan apa saja sih keinginan kalian supaya kelas ini kita kelasnya menjadi nyaman ya, menjadi tertib. Apa saja sih yang kalian mau ya? Jadi setiap kelompok kalian diskusikan dengan teman-temannya. Jadi ibu bagi 5 ya. 5, satu orang boleh mengeluarkan pendapatnya. Apapun yang terbaik untuk kelas. Diskusikan ya. Oke. Oke, baik anak-anak, boleh kalian diskusikan dengan teman kalian kesepakatan kelas apa yang nanti akan kita sepakati bersama-sama ya. Jadi boleh setiap kelompok kalian menentukan beberapa kesepakatan kelas untuk kita sepakati bersama-sama. Ya boleh kalian mulai diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Silakan diskusi. Ya, tulis saja apa yang kalian inginkan ya, supaya kalian merasa nyaman. Ya. Apa saja, misalnya datang tepat waktu, ya. Ya. Ya, kelompok sini, apa ini? Ya, kelompok sini, kira-kira apa nih? Oke, lanjut. Bu, saya mau bertanya. Ya, apa? Boleh kasih jadwal? Boleh kalian bisa bisa kalian mau 3 mau 4 kesepakatannya boleh kalian buat sama-sama ya, tapi ya jangan disepakati dengan teman-temannya. Pak? Pagi. Nah, ayo.
Sesuai kelompoknya ya. Oke. Spidolnya mau habis ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Nanti kalau yang piket ini biasakan kalau spidolnya harus standby. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa ini? Ya, bagus sekali. Tidak membeda-bedakan teman. Nah, ya. Tidak. Spidolnya habis. Tidak membeda-bedakan teman, ya. Oke, baik, bagus sekali. Kemudian ada lagi? 4. Disiplin dalam berpakaian. Berdisiplin dalam berpakaian, boleh berpakaian yang rapi ya. Berpakaian yang rapi. Tapi kelupaan tadi menulisnya. 5, ada lagi 1. Mendengarkan guru. Ya, mendengarkan guru. Guru saat menjelaskan. Nah, berarti ini keyakinan kelas kita apa? Datang tepat waktu, artinya disiplin. Kemudian tiket datang cepat, juga termasuk disiplin. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Ini apa nih? Menghargai atau menghormati teman. Oke. Berpakaian yang rapi. Disiplin. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya. Ada yang lain lagi mau tambah? Boleh ditambah satu lagi? Mengerjakan tugas tepat.
melupakan akan keyakinan kelas kita saling mengingatkan, tapi mengingatkannya secara ya sopan baik ya, agar kelas kita nantinya menjadi nyaman, tertib ya, dan selalu bahagia. Karena kita di kelas ini adalah satu keluarga. Oke ya, anak-anak ya. Jadi bagaimana ini kita sepakati bersama? Ya, jadi ini kita sepakati bersama ya. Jadi datang tepat waktu. Artinya kita harus bangun lebih awal lagi supaya tidak terlambat. Gimana sih ya supaya aku ini tidak terlambat? Karena nanti ketika saya datang terlambat, ya kita kan malu nanti ya sama teman-teman ya. Begitu ya, anak-anak ya, bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalnya kalian kira-kira bangunnya tidurnya agak malam, nanti bisa bisa minta tolong sama orang tuanya bangunkan ya. Ini kan subuh bangun ya? Itu bangun ya? Bangun. Subuh nggak ini semua? Kecuali yang wanitanya ya, kalau lagi datang haid gitu ya. Oke, baik. Nah. Jadi kalau kalian harus, kalau sebagai seorang muslim harus melaksanakan sholat ya. Oke, baik. Kemudian piket datang cepat atau tepat waktunya. Jadi yang bertugas piket harus datang cepat-cepat nih. Oh, hari ini aku piket, jadi datangnya harus paling awal. Ya, yang tadinya kita masuk, yang tadinya pergi jam 7 harus diundur. Jadi setengah 7 supaya sempat menyapu dan memasak kelas semua. Kemudian ini selain piket, ya, apakah dia cuma bersihkan kelas doang? Tidak, tapi harus apa juga? Membuang sampahnya di tong sampah. Kalau tong sampahnya sudah penuh, harus dibuang. Kemudian apa lagi? Isi spidol lagi. Membersihkan kaca apa lagi? Semua ya, tidak membersihkan papan tulis. Tapi apakah kerjanya sendiri-sendiri tuh? Tidak. Harus apa? Bersama-sama ya. Kalau kita kerjakan secara bersama-sama, otomatis kerjaan kita juga akan cepat beres. Oke. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Apa sih? Gimana sih supaya kita tidak membeda-bedakan teman? Apakah teman harus kita pilih-pilih? Tidak. Semua ya saling menghargai ya. Jadi semuanya kita teman ya. Semuanya kita di sini bukan hanya teman tapi keluarga. Hebat anak-anak ibu ya. Kalau kita berkeluarga kan enak tuh saling bantu. Kalau temannya nggak ada spidol, nggak ada pulpennya, dipinjemin. Kalau temannya lagi kesusahan, lagi sakit, kita main, dijemur, didoakan supaya cepat sembuh. Oke, lanjut berpakaian yang rapi. Nah, berpakaian rapi ini berarti menggunakan pakaian seragam dengan rapi ya, bajunya dimasukkan, jilbabnya yang rapi ya, gitu. Oke. Lanjut kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau ada yang beri tugas harus dikerjakan ya. Anak-anak, kira-kira ini disepakati? Iya. Harus disetujui? Harus. Jadi ibu ketuk palu ya, meresmikan kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Seperti ini ya. Jadi ketuk ya. Jadi ibu ketuk, hari ini kita mulai melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kita ketuk sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu. Jadi kita hari ini sudah mendapatkan kesepakatan
beat one lagi ya. Oke. Tangguh beat one. Beat two. Beat three. Beat four. Beat five. Oke, terima kasih anak-anak. Kalau begitu, hari ini kita sudah sepakat bersama mulai kita jalani mulai hari ini dan seterusnya. Jika ada kendala atau hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa musyawarahkan bersama. Nah, baik kalau begitu kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, baik anak-anak, boleh keluarkan buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Jalan Bersiaja, kelas 6 SD di SD 06 Sakulira. Hari ini saya sangat senang sekali karena saya dan teman-teman telah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama Ibu Marlinda. Saya sadar bahwa ternyata kesepakatan dan keyakinan kelas itu sangatlah penting untuk kita jalankan bersama karena akan tercipta suasana yang nyaman, tertib, dan bahagia tentunya. Terima kasih Ibu karena telah memperkenalkan budaya positif kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk Ibu Bapak Guru semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan presentasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang telah saya dapatkan di pelatihan guru penggerak. Tapi sebelumnya Ibu Bapak, saya ada sebuah permainan yaitu tentang kepalan tangan. Misal, Ibu Markiah dengan Ibu Haryati saling menggenggam tangan. Ibu Mardiana dan Pak Ardian juga boleh sambil menggenggamkan tangan. Nanti satu orang itu memegang barang yang paling berharga untuk lawannya itu meminta barang tersebut dengan cara apapun. Misal, Bu Markiah memegang barang yang paling berharga, kemudian Ibu Haryati meminta untuk melepaskan barang tersebut. Apakah kira-kira Ibu Bapak ingin melepaskan barang yang paling berharga itu? Ayo kira-kira Ibu Bapak boleh memegang genggaman tangannya, kemudian saling meminta. Apa sih itu? Ibu boleh mengiming-imingkan dengan pakai imbalan uang atau memakai bujukan rayuan supaya temannya itu melepaskan barang yang dia pegang. Kira-kira Ibu Bapak gimana? Melepaskan apa tidak? Ayo Ibu Bapak coba. Kira-kira barang yang Ibu pegang itu, apakah Ibu ingin melepaskannya? Tidak. Ayo bagaimana? Ibu Markiah? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu Markiah? Karena menurut saya itu paling berharga bagi saya. Ya. Kalau Ibu Haryati? Karena itu suamiku. Ayo, gimana? Gak apa-apa. Ayo, kalau Pak Ardian seperti apa? Ayo, kira-kira dilepas nggak barang berharganya itu? Kira-kira Bu Mardiana ini ngiming-ngimingkan. Ayo dong Pak Ardian. Ayo Pak Ardian. Ya. Ayo kalau Bu Romi? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu Romi tidak mau melepaskan? Karena itu terlalu berharga. Nah, itu. Jadi intinya segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah kontrol diri kita sendiri. Ya, ini artinya ini adalah perubahan paradigma. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Lanjut. Sudah ada tuh. Oke, nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, ya. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal itu tidak Bapak Ibu. Jadi biar kalau guru sering mengontrol siswanya,
ternyata itu tidak bagus untuk menguatkan karakter peserta didik. Kemudian 3, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Ya seperti tadi, pemaksaan bisa jadi kita memaksa orang, ayo dong buka sampai imbalannya, ataupun dengan imbalan. Lanjut. Nah di sini ada disiplin kontrol. Menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan menuju pada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, itu termasuk motivasi ekstrinsik, ya, artinya motivasi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan juga termasuk motivasi ekstrinsik. Yang paling bagus adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Kemudian akan menuju pada nilai-nilai kebajikan universal atau nanti keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang nanti akan kita bentuk, ya. Nanti jadi di kelas sebelum masukkan kelas, kita Bapak Ibu membuat keyakinan kelas untuk membentuk karakter siswa kita, ya. Jadi membuat kesepakatan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Dan nanti kita akan menuju pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan 3, menanyakan keyakinan. Kemudian lanjut ke realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Jadi di antara kelima kebutuhan dasar manusia ini, jika salah satunya tidak ada, nah ini akan membuat satu permasalahan dan kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Pernah mendengar Ibu Bapak? Tidak pernah. Belum pernah. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun antar agama. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nanti akan terbentuklah nilai-nilai kebajikan profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita di kelas untuk membentuk karakter siswa, kita akan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sekarang tidak ada lagi penghukuman. Biasanya kita kalau anak-anak bersalah, kita hukum, ya kan? Nah, mulai saat ini kita hindari tidak lagi menggunakan teori hukuman atau rasa bersalah. Lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, yaitu ketika dia melakukan kesalahan atau kita menyuruh peserta didik untuk melakukan sesuatu, anak-anak itu kan kadang apa ya nanti, apakah kalau saya tidak melakukannya itu akan diberi hukuman, apakah nanti ketika saya tidak melakukannya itu, apakah ketika saya melakukannya nanti akan mendapatkan imbalan. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar dihukum oleh penghargaan? Belum. Ayo, kira-kira Bapak Ibu. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu seperti kayak kita misalnya anak-anak kalau dia berbuat sesuatu tuh kita kasih penghargaan terus. Nah, itu yang akan mengakibatkan dia ketergantungan. Jadi sama saja kita tidak membentuk karakter siswa tersebut. Nah, ini ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dianya pikir, nanti kalau aku disuruh ibu guru nih, pasti aku mendapatkan imbalan nih. Nanti aku, jadi dianya tidak ada motivasi dari dalam. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan, itu pertama beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid, konsisten dan proses. Contoh pengakuan kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Artinya siswa dapat membantu temannya tanpa harus disuruh. Dia bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Bulannya. 15. Nah, ini tindakan guru. Kira-kira Ibu Bapak, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, Ibu Bapak tahu hukuman dan konsekuensi apakah sama atau berbeda? Hukuman. Apakah sama
sama atau berbeda? Hukuman konsekuensi. Kira-kira sama apa berbeda? Berbeda ya. Kalau hukuman itu direncanakan tapi menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu kesepakatan. Tapi juga akhirnya juga menyakitkan sih. Cuma sedang disepakati bersama-sama. Jadi Ibu Bapak kira-kira ini apa nih? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa yuk? Hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut. Nah ini ya, mencoret termasuk hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali termasuk hukuman. Mencoret-coret termasuk konsekuensi. Mengganti kertas. Karena dia kalau mencoret-coret kan harus konsekuensi dengan lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Hanya membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini Bapak Ibu sudah saya praktekkan kemarin dengan siswa-siswi saya di kelas, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mengalami permasalahan. Ya, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa sih tidak peraturan saja? Ini keyakinan kelas ya Ibu Bapak. Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini? Sudah ya pastinya ya. Ini kita lakukan ketika kita awal masuk kelas. Jadi ketika nanti masuk kelas kita membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi kita di kelas. Nah, di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan terciptalah budaya positif. Ini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Pertama, ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nanti kalau kita membuat kesepakatan kelas, Ibu Bapak jangan terlalu banyak supaya nanti bisa diingat oleh siswa-siswi kita. Ini peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa Pak? Mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya termasuk tanggung jawab.
Kemudian dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati orang lain atau menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai juga termasuk menghargai. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain. Jawabannya. Nah, menjawab, menghormati orang lain, keselamatan dan kesehatan. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Pernah dengar Ibu Bapak? Pertama ini ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada kesenangan, keempat kebebasan, dan kelima pemuasaan. Jadi kalau ada di antara kebutuhan manusia ini yang tidak terpenuhi, itu yang akan membuat satu permasalahan yang ada di dalam kelas. Misalnya anak-anak itu di rumah kurangnya adanya kasih sayang. Nah, nanti ketika di sekolah itu dia pasti akan mencari perhatian dari temannya atau gurunya atau berbikin masalah dan seperti itu. Jadi nanti kita akan menggunakan 5 posisi kontrol. Pertama ada identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Hukuman pertama guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk. Biasa kalau kita hukuman kan, awas kamu begini, jangan begitu. Ya seperti itu, menghardik. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu tuh kecewa sama kamu. Nah, ya, membuat rasa bersalah. Kemudian teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini nanti kita akan menuju pada manajer Ibu Bapak. Jadi yang keempat ini sepertinya kita hindari terus, ya. Jadi nanti kita akan menciptakan budaya positif dengan menggunakan manajer. Manajer. Lanjut. Nah ini. Di sini kita sudah sampai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas jika ada siswa-siswi kita yang melakukan kesalahan. Pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertama-tama kalau misalnya anak yang sedang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menunjuk, kamu ini begini, kamu tidak. Tapi kita harus berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukannya. Nah, tetapi kita akan lanjutkan. Tetapi validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu? Sini. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Jadi setiap anak jika melakukan kesalahan, jadi kita langkah-langkahnya yaitu Bapak tadi memvalidasi dulu identitasnya, kemudian kita validasi kebutuhannya. Mengapa sih dia melakukan hal itu? Apa sebabnya? Mengapa dia melakukan itu? Pasti dia memiliki alasan-alasan tersendiri. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang sudah kita sepakati di kelas. Jadi nanti ketika dia melakukan kesalahan, kita tanya, kamu
Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas? Seperti itu, nanti dia akan berpikir, oh iya Bu. Nah ini ada apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan kedepannya kita bisa menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan bahagia untuk murid-murid kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangannya, karena di sini saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar untuk bisa menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maya Lailatul Saidah. Saya merupakan teman sejawat Ibu Marlinda yang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7. Setelah saya mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh beliau, saya sangat senang dan mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai budaya-budaya positif dan nilai universal yang juga bisa saya terapkan di sekolah saya nantinya. Terima kasih untuk Ibu Marlinda, sukses selalu. Semoga ilmu yang Ibu dapatkan selama mengikuti pelatihan ini dapat bermanfaat dan juga dapat dibagikan serta ditularkan kepada kami agar kami dapat bergerak bersama. Salam bahagia, Indonesia maju, guru bergerak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya mengenai budaya positif dan nilai-nilai universal. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan lebih baik lagi budaya-budaya positif yang lain. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, saya akan membuatkan satu buah pantun untuk kita semua. Hati gembira berbarengan teman, bergembira mengikuti guru penggerak. Ayo maju bersama menuju Indonesia merdeka belajar. Salam guru hebat, kita bahagia bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.